Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui via daring. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putra Pradana sebagai moderator serta anggota saya yaitu Mona Anizulta Wijaya, Natia Monika, dan Nurlalawati sebagai pemateri. Hadirnya kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Penentuan Harga Jual Produk. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit definisi awal tentang harga dan penetapan harga. Jadi, apa itu definisi harga dan penetapan harga? Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Selanjutnya, penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya beri kepada pemateri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan harga jual. Yang pertama itu ada kelangsungan hidup. Selama harga dapat menutup biaya variabel dan sebagai biaya tetap, perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Tetapi kelangsungan hidup adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan harus meningkatkan nilainya. Selanjutnya ada laba sekarang maksimum. Banyak perusahaan yang menetapkan harga yang memaksimalkan labanya sekarang, dan mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubung sebagai alternatif. Harga dan memilih harga yang akan memaksimalkan laba itu investasi yang maksimum. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan sekarang maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Memaksimal pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. Banyak manajer percaya bahwa memaksimalkan pendapatan akan menghasilkan memaksimalkan laba jangka panjang dan pertumbuhan pangsa-pangsa. Yang keempat itu ada pertumbuhan penjualan maksimum. Setiap perusahaan ingin memaksimalkan unit penjualan. Mereka menetapkan harga terendah dengan memaksimalkan bahwa pasar sensitif terhadap harga, dan ini disebut penerapan harga penetrasi pasar. Selanjutnya ada skimming pasar maksimum. Skimming pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian tinggi. Semakin dapat diserap pasar, harga yang tinggi dapat menarik lebih banyak pesaing, dan harga tinggi itu menyatakan citra produk superior. Selanjutnya ada kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk pemimpin dalam hal mutu produk pasar dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya, dan mutu yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada peranan harga. Meliputi peranan alokasi dari harga dan peranan informasi dari harga. Peranan alokasi dari harga yaitu yang pertama, fungsi harga adalah membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Lalu yang kedua,
dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Yang ketiga, dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Lalu yang terakhir, memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Lalu peranan informasi dari harga itu ada dua. Yang pertama, fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Dan yang kedua, membantu pembeli dalam situasi di mana pembeli untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Itu dibagi dua macam. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari dalam perusahaan, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu dari luar perusahaan. Yang meliputi faktor internal atau dalam perusahaan itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan pemasaran perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu harus menetapkan yang namanya tujuan. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Yang ketiga adalah biaya dari perusahaan, dan yang keempat adalah sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar perusahaan. Ada 3. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan permintaan. Selanjutnya itu adalah strategi dalam penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan mengklarifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen loyal atau tetap, atau produk yang telah beredar atau yang telah memiliki pangsa pasar yang tersendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.